pembelajarannya adalah kalian sebagai peserta didik itu mampu menguraikan apa itu definisi seni rupa 3 dimensi. Itu adalah oke. Kita flashback dulu ke materi yang kita sebelumnya itu. Kemarin kita bahasnya apa aja? Seni rupa 3 dimensi itu apa lagi? Definisi sama unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsurnya apa aja sih kemarin? Garis, apa lagi? Titik, bentuk, tekstur, warna. Oke, selanjutnya kemarin kita juga bahas tentang apa? Proses apa? Yo, ya, teknik dalam berkarya seni rupa 3. Contohnya apa aja sih? Oke, usir. Nanti apa lagi? Instalasi. Oke, berarti ya sekarang ya mau bahas tentang apa saja sih fungsi dari karya seni 3. Oke, ada 5 yang perlu kalian ketahui bahwa fungsi karya seni 3 dimensi itu yang pertama itu dia ada itu atau muncul itu digunakan sebagai hiasan. Berarti dia masuknya kategorinya berarti ke seni murni ya, karena dia hanya memiliki nilai estetis saja dan fungsionalnya tidak terlalu. Selanjutnya karya seni 3 dimensi ini juga bisa dipakai sebagai sarana belajar. Misalnya kalian berkunjung ke tempat-tempat sejarah, nah itu dia juga bisa dipakai untuk mempelajari ternyata bentuknya patung pada zaman kuno adalah salah satu contoh visual yang bisa kalian pakai untuk sarana belajar. Selanjutnya sebagai sarana religi, ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Patung Buddha. Nah, candi di
berarti ujungnya sebelah sana ya. Kelompok 5, kelompok 4, 3, 2, 1. Yuk, silakan berbaris mulai dari sekarang. Sudah mulai mendekati ujian PAS ya. Jadi nanti kita akan
banyak membahas soal-soal yang kemungkinan bisa jadi acuan kalian untuk penilaian akhir semester di awal Desember ya. Yang akan kita lakukan. Jadi supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, jadi kita besok mungkin akan membahas itu. Dari pelajaran ini yang kita simpulkan itu apa? Tadi kita bahas apa sebelum main game? Ya, ini 3 dimensi benar. Kita membahas mengenai apa? Fungsinya. Fungsinya tadi buat apa? Sebagai identifikasi suatu tempat berdasarkan fungsinya ya. Ada 2 karya apa seni rupa tadi apa yang pernah dilakukan murni dan tatapan. Oke, kalau contohnya yang murni itu apa tadi? Nah, selain pas bunga apa jadi action V. Kalau terapan contohnya apa? Karya arsitektur sudah paham sampai sini? Kita tutup. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasme kalian berhasil hari ini melakukan hari ini dengan baik ya. Give applause buat kalian semua. Semoga kedepannya ketika ikut pelajaran ibu itu kalian selalu happy, antusias dan berbahagia. Alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat hari ini, atas kegiatan hari ini yang berjalan. Kita doain jaga lancar, tidak bisa hadir, juga termasuk Reno yang sedang berbuka. Nah, sebelum pelajaran kita selesai hari ini, yuk ditutup dalam doa. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Hari ini kami telah melaksanakan tugas-tugas kami dalam menuntut ilmu. Amin.